Saat ini banyak yang bilang bahwa kuliah itu adalah hal yang sia-sia, buang-buang waktu, pengangguran, ya pengangguran berkelas, pengangguran dengan banyak gaya. Ngapain kuliah capek-capek? Toh akhirnya nganggur juga. Banyak berita mengenai S1 yang masih nganggur. Bahkan ada S2 dari PTN terkemuka yang masih dinyatakan masih nganggur aja. Padahal IPK-nya cum laude 3,9. Tapi ternyata ada cerita bahwa mereka masih sampai sekarang mengangguran. Dan ini menambah keyakinan bahwasanya kuliah itu gak penting-penting amat. Toh sekarang bisa nyari uang dengan mudah, ada namanya media sosial. Lo bisa jadi influencer, terus hasilin banyak uang dengan banyaknya AdSense yang masuk ke lo. Lo bisa jualan dengan mudah, jualan online, atau lo bisa jadi affiliate marketing dengan pendapatan sekian juta per bulan, atau lo bisa mulai bisnis dropshipping. Atau ada juga yang bilang lulusan SD lo udah bisa ngasilin uang triliunan, ngapain butuh kuliah yang banyak-banyak? Toh sekarang joget di TikTok live juga dibayar, dikasih uang hadiah yang lebih besar dibandingkan pekerja. So penting gak sih kuliah itu? Ya, ini pasti kesepakatan bersama bahwasanya kuliah itu penting untuk sektor-sektor yang sangat penting untuk kehidupan kita. Semisal dokter, sektor kesehatan. Gak mungkin dong gue, aku, saya, kalian itu ingin diperiksa sama dokter-dokter yang cuman bekal ngomong doang di TikTok kalau gue itu bisa nyembuhin orang. Gak mungkin banget gitu. Gak mungkin banget gue, kalian mempercayakan kesehatan kalian di tangan orang-orang yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki pengalaman di bidang kedokteran, di bidang kesehatan. Gak mungkin juga gue itu menyerahkan kehidupan gue itu di tangan perawat-perawat yang tidak terampil tanpa pendidikan keperawatan. Gak mungkin juga gue minum obat tanpa saran dokter ataupun dari resep apoteker, tidak memiliki lisensi pendidikan ataupun sertifikasi gitu. Jadi emang dalam sektor kedokteran itu penting untuk mengambil kuliah ataupun yang jurusan engineering. Gak mungkin dong tiba-tiba ada orang yang bangun jembatan hanya modal mimpi terus kalian merealisasikan membangun jembatan sekian, berhasil, terus kita dengan pedenya melewati jembatan itu. Kalau nggak percaya, yang bangun itu sudah punya keahlian yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikasi yang sudah dia punya sebagai arsitektur gitu kan. Nah makanya kuliah dalam sektor-sektor seperti ini itu sangat dipentingkan. Gak bisa gitu model live TikTok terus kita jadi dokter, itu nggak bisa, oke? Nah terus gimana buat kalian yang memulai menjadi influencer, mendapatkan penghasilan dari AdSense? Kan lebih mudah, lebih gampang, nggak perlu capek-capek kuliah, buang-buang uang. Kenapa sih kuliah? Karena kuliah itu menawarkan pekerjaan yang tetap, memberikan uang yang bersifat long term, jadi jangka panjang. Lo bisa gunain ijazah lo buat daftar ke perusahaan-perusahaan ataupun jadi PNS sehingga dapat penghasilan tetap. Itu gunanya kuliah. Kalau cuman model sosial media itu bersifat volatil, itu bergantung pada aplikasinya masih ada atau enggak. Tergantung juga sama akhirnya kemampuan kalian juga, bergantung sama semuanya hal. Gunakanlah sosial media buat nge-influence, ya benar-benar nge-influence gitu, ngasih pendidikan, bukan buat sebagai sumber penghasilan utama. Nah, itu gak make sense gitu loh dalam pemikiran banyak orang. Gunakan sosial media itu cuman untuk ya kesenangan,
pendidikan, ngasih edukasi yang terbaik, ya kayak gitu. Jangan jadiin sumber pendapatan, itu sangat-sangat besar. Tapi ada kok yang gak kuliah tetap berhasil jadi entrepreneur. Ya kalian sedang membaca kisah orang sukses yang dalam hidupnya itu terus belajar, guys. Gak mungkin orang yang biasa aja, yang masa bodoh dengan kehidupannya, tiba-tiba sukses, punya perusahaan tanpa namanya proses pembelajaran hidup. Kalau kalian tanya, pasti kegagalannya juga banyak gitu. Kalau kalian siap untuk menghadapi kegagalan itu, ya udah, ya monggo, silakan untuk memulai gitu. Memulai dari awal, start from zero. Memulainya coba aja. Tapi ingat, terus belajar. Kalau kalian ingin jadi entrepreneur, tapi ya kalau kalian gak belajar itu ya tetap susah. Makanya ada kuliah yang mempermudah kalian untuk belajar. Terus ada berita lulusan S1 masih nganggur. Ya terus emang kenapa? Kalau lulusan S1 masih nganggur berapa bulan, 1 tahun, berapa tahun masih nganggur, ya emang salah kuliahnya? Ya enggak dong. Kuliah itu kan bermanfaat untuk mengasah otak, mengasah keterampilan. Terus kalau disalahin kuliahnya, lo tetap dapat ilmu lo dari kuliah, lo dapat keterampilan lo, seni berpikir, mindset, relasi, lingkungan yang baik. Ya nggak salah dong kuliahnya. Namanya nganggur itu, pengangguran yang banyak di suatu negeri itu nggak cuma salah perorangan, individunya, tapi juga salah lingkungan, salah negara mungkin. Kok lapangan kerjanya sedikit sekarang? Apakah karena banyak tenaga asing yang masuk, sehingga otak-otak kita yang cerdas jadinya kurang dibutuhkan, lebih memilih tenaga asing yang masuk? Jadi gak bisa disalahin aja gitu. Kuliah S1 terus nganggur. Ingat, benar kata Dr. Tirta, kuliah itu mempermudah kalian menuju jalur kesuksesan. Kuliah itu bukan jadi jaminan kalian sukses, tapi sebagai pengantar, mempermudah kalian menuju kesuksesan. Oke, banyak kok. Iya banyak lulusan SD yang gak kuliah tapi sukses, banyak. Termasuk orang tua saya yang berhasil mensukseskan saya sampai saya kuliah sekarang. Walaupun mereka ya orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi, tapi mereka berhasil karena mereka berhasil belajar dari kehidupan mereka yang emang dari dulunya susah, dan mereka berusaha keras gitu loh. Dan saat kalian diberi kesempatan buat kuliah, buat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, berarti kalian tuh termasuk orang-orang yang lebih baik. Gak setiap orang loh diberi kesempatan buat kuliah. Ada banyak orang loh yang dengan keterbatasan ekonomi, keterbatasan sosial, keterbatasan lingkungan, keterbatasan jarak, untuk bisa menempuh kuliah seperti kalian saat ini, ataupun buat kalian yang sedang mau melanjutkan kuliah. Jadi kalau kalian punya waktu, punya dana, jarak juga bisa ditempuh, baik dengan kereta api, baik dengan pesawat, ataupun bahkan ada yang mudah dengan jalan kaki aja nyampe. Kalau kalian tidak mempergunakan kesempatan kalian buat belajar ilmu, itu akan sia-sia. Dan perlu kalian ingat, lulusan S1 itu banyak lowongan pekerjaan dengan namanya lulusan S1. Gak usah kuliah, lulusan SMK, SMA aja udah, lulusan SMA, SMK aja udah bisa kok dapat kerja yang baik. Ingat teman-teman, kalau kalian berhasil meraih gelar sarjana atau mendapatkan ijazah setingkat diploma ataupun sarjana, itu peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap pekerjaan halus atau pekerjaan yang menggunakan otak itu lebih mudah. Jadi pekerjaan yang menggunakan otak itu bayarnya lebih mahal, tapi lo nggak usah buang-buang tenaga terlalu banyak.
Ya cuman otak aja yang keluarin tenaga yang banyak gitu. Yang dicari ketika kuliah. Sebenarnya itu kenapa orang tua sekarang ingin anaknya kuliah dengan lebih tinggi, karena mereka ingin anaknya tuh nggak susah-susah untuk kerja, nggak usah susah-susah memeras keringatnya berlebihan, tinggal mereka duduk di depan komputer dan dapetin uang. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi buat kalian anak-anak yang mungkin masih bingung kenapa sih aku disuruh kuliah sama orang tuaku, tujuan orang tua kalian tuh mulia gitu, buat kalian tuh pintar dan bisa berdiri sendiri tanpa harus susah payah, hanya mengandalkan otak kalian aja kalian dapat uang. Itu tujuan. Kesimpulannya, kuliah itu memang penting, tapi jangan juga merendahkan orang yang tidak kuliah, karena bisa jadi mereka telah belajar dari kehidupan mereka. Set a target atau tujuan ketika kuliah, karena itu yang menentukan kesuksesan kalian. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Do the best of you.